Batam TV, inspirasi Kepri. Beberapa penyakit ringan yang dialami anggota keluarga di rumah seperti demam, batuk, dan flu sebenarnya bisa diatasi dengan mudah tanpa perlu ke rumah sakit. Penyakit ringan tertentu bisa diobati menggunakan tanaman obat keluarga atau yang kita sebut toga. Toga dibuat untuk mendorong masyarakat agar bisa melakukan asuhan mandiri sekaligus pemberdayaan masyarakat. Lalu bagaimana konsep dan kebijakannya? Dengan mengangkat tema langkah sehat untuk keluarga melalui asuhan mandiri toga. Inilah catatan redaksi. Pemirsa Batam TV, saat ini kita sudah bersama 3 narasumber kita hari ini ya, bersama kita di catatan redaksi. Yang pertama ada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Muhammad Pisri, SKM MKes. Apa kabar Bapak? Baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian ada narasumber kita yang kedua, itu Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bapak Rustam SKM MSI. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian narasumber kita yang ketiga yang paling cantik hari ini di sini, yaitu ada Ibu dari PKK Kepulauan Riau sekaligus Kasih Promkes Kepulauan Riau. Ada Dr. Indrike Caisaria. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mbak Bella? Alhamdulillah saya Ya. juga sehat Bu. Senang sekali hari ini saya pertama kalinya diundang ya ke Tanjung Pinang dan bertemu untuk pertama kalinya bersama Ibu dan Bapak sekalian. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam tema kita hari ini yaitu toga. Mungkin saya pertama ke Pak Bisri dulu kali ya. Ya sebenarnya ada kemarin saya dikasih bahan Pak, itu ada peraturan pemerintah tentang di pemerintah disuruh untuk mendorong masyarakat untuk melakukan menggunakan pengobatan tradisional Pak. Dan salah satunya yang kita bahas hari ini adalah toga. Sebenarnya kenapa pemerintah membuat program seperti ini? Kan sekarang sudah banyak dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya Pak. Sebenarnya tujuannya untuk apa sih Pak sebenarnya? Ya, baik, terima kasih. Kebijakan pemerintah ini sebenarnya terkait dengan penggunaan obat tradisional toga ini sudah lama. Cuma sekarang memang kita ketemu momentum yang tepat. Karena Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi Sadikin, setelah beliau dilantik ini, kita mengatakan sebagai periode kedua kepemimpinan beliau di bidang kesehatan, itu menekankan untuk implementasi program transformasi kesehatan. Nah, salah satu yang berubah di situ, kalau sebelumnya adalah kita ini fokusnya adalah merawat orang sakit, ya, kita lengkapi rumah sakit, tenaga, obat, dan sebagainya. Nah, sekarang yang strategi yang kita lakukan sebagai visi pembangunan kesehatan adalah menjaga orang untuk tetap sehat, jangan sampai sakit, menjaga untuk tetap sehat. Nah, di mana untuk tetap sehat? Nah, inilah banyak kearifan lokal sebagai kelebihan bangsa kita ini dan diakui dunia. Nenek moyang kita dulu orang mengatakan lebih sehat dibanding sekarang. Secara fisik sebelum masuknya penyakit-penyakit baru, tapi kan kemudian muncul pengobatan juga modern gitu ya. Tapi sebelumnya ada khasanah kebudayaan, kebiasaan masyarakat kita yang mestinya harus kita lestarikan. Yaitu cara mereka, masyarakat kita secara budaya mencari pengobatan untuk mengambil obat-obat yang tanaman-tanaman yang punya khasiat obat. Sebagai yang kita kenal sebagai obat tradisional tadi itu. Nah, itu sudah jamak kalau masyarakat kita dulu di Indonesia kelebihannya kan tanaman kunyit, sekarang ini sudah mendunia, gitu kan, turmeric, ada kunyit itu bahasa lainnya apa ya? Ada kunir ya.
Iya, ada ini temulawak, Iya, kan, betul. untuk Banyak jenisnya ya, liver, Pak ya. itu kemudian jahe itu ginger gitu ya, itu udah mendunia ya, itu ginsengnya Indonesia. Kemudian yang lagi ngetren juga itu sekarang ini pasak bumi, kalau orang Malaysia bilang tokat ali, dan masih lagi ada lagi bajaka, akar yang di Kalimantan itu ya, dan sekarang ada lagi banyak ditemukan tumbuh-tumbuhan yang banyak di sekitar kita ini, tapi dia punya manfaat yang besar, mengandung banyak zat-zat yang aktif yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Nah makanya ini menjadi momentum kita bersama untuk mendidik masyarakat bahwa sehat itu tidak mesti dikonotasikan pelayanan kesehatan yang mahal, jadi rumah sakit atau beli multivitamin yang impor yang harus mahal. Tidak, banyak bahan-bahan di sekitar kita itu yang kalau kita ini secara bijaksana, tentu betul ilmu pengetahuan di sini ya, caranya konsumsi gimana sih, cara mengambil manfaat dari tanaman ini, apakah daunnya, apakah akarnya, ini perlu pendidikan, sosialisasi ke masyarakat. Posyandu perguruan terpadu ini akan menjadi garda terdepan untuk sekaligus mempraktekkan dan mendidik masyarakat untuk menggunakan obat-obat tradisional. Kalau orang luar tahunya itu adalah jamu-jamu Indonesia. Itu yang pemerintah akan dorong. Kenapa? Karena ini biayanya pasti murah. Biasanya biaya yang murah tapi punya manfaat yang sangat besar untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Baik, jadi sebenarnya itu masyarakat sebenarnya ada disediakan fasilitas kesehatan bagi yang sakit, tapi kenapa harus tunggu sakit begitu ya? Harus dirawat juga sebelumnya supaya kita sehat secara mental, jasmani kita gitu ya Pak. Jangan senang masuk rumah sakit. Iya betul. Masa masuk rumah sakit senang? Iya. Kalau bisa jangan masuk rumah sakit walaupun disediakan pemerintah. Orang yang masuk rumah sakit ya karena sakit ya. Iya. Ada yang ingin sakit. Iya. Kita ingin tetap sehat. Iya. Berarti secara tidak langsung kita diajak untuk kembali ke gaya nenek moyang kita dulu, mengkonsumsi rempah-rempah dan semuanya yang tersedia di sekitar kita, begitu Pak. Baik. Baik, selanjutnya jadi untuk ketersediaan rempah-rempah ini sendiri mungkin di Kepri khususnya, apakah sebenarnya masih tersedia rempah-rempah sebanyak itu Pak? Atau ada nggak sih program dari pemerintah sendiri? Dari mana nih sebenarnya rempah-rempahnya? Apakah disuruh tanam sendiri? Ada edukasinya atau seperti apa Pak? Yang jelas tanaman itu masih ada semua. Nah, sekarang ibu-ibu kita di DKK itu bisa diberikan ke ibu-ibu. Ibu-ibu PKK sekarang itu rajin menanam-nanam. Karena ada posyandu mana itu punya tanaman obat keluarga. Segala macam tanaman yang berkhasiat itu nggak tahu kok. Sekarang ini ibu-ibu lebih terinformasi dengan baik, nanam macam-macam. Kelor aja yang dulu mungkin di sini banyak yang bikin jalan itu karena nggak ada manfaatnya. Padahal manfaatnya itu besar ya. Orang luar tuh menyebutnya sebagai superfood. Ya, kemudian VCO, banyak kelapa kita yang jatuh di kan di sini jarang orang pandai manjat kelapa. Justru kelapa yang jatuh sendiri itu mempunyai kandungan VCO, asam laurat namanya, untuk melawan antivirus ya, di bakteri. Itu sangat bagus ya. Justru yang bagus yang mana? Kelapa yang jatuh. Nah, bukannya dia sampai di atas sudah jatuh, mulai sudah tumbuh apa itu daunnya itu, mulai lembaganya itu. Justru itu yang punya manfaat besar untuk dibuat virgin coconut oil. Nah, dan sudah ada pengusahanya di Bintan kemarin yang membuat itu, dan pasar ekspornya besar juga. Pemberdayaan masyarakatnya di situ ya Pak ya. Bisa punya manfaat kesehatannya tinggi, juga punya nilai ekonomi. Ya kan? Itu sampai kalau saya bilang itu pengusaha dia, saya nggak bisa menuhin Pak, permintaannya besar. Nah, padahal di sini tempatnya kelapa. Ya, nambah natuna itu kelapa dibuang-buang begitu aja. Artinya banyak pilihan untuk bangsa kita ini terkait dengan tanaman obat keluarga itu banyak. Risetnya pun banyak. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Karena tadi Bapak bilang sudah berjalannya melalui ibu-ibu PKK sudah rajin melakukan penanaman. Lagi tetap ya, pendidikan masyarakat ini.
Baik, sejauh ini ada tidak Pak ditemukan tantangannya begitu, khususnya di wilayah Kepri untuk melakukan program toga itu sendiri Pak? Ya, tantangannya ini memberikan keyakinan ke masyarakat untuk menghargai warisan leluhur kita ini. Jadi jamu itu jangan dianggap sebelah mata. Ya. Sekarang di Kemenkes itu sudah punya direktorat sendiri untuk jamu tradisional. Di Dinas Kesehatan Provinsi ini sekarang kita sudah punya pojok membuat produk-produk dari jamu, dari apa itu, ros yang merah atau apa namanya? Rosella. Ya. Kemudian dari serai, kalau serai itu, dan itu ada jahe dan macam itu semua bisa kita tanam. Ya kan itu nanamnya pun gampang, kalau kita taruh dekat rumah, kalau ada tinggal kita siram, nanti dia tumbuh sendiri tuh. Saya malah nanam di belakang rumah tuh nggak pakai nyiram, subur malah terlalu banyak saya buang ya. Lengkuas bagaimanapun itu tumbuh sendiri di belakang rumah itu ya. Artinya tanah kita ini yang katanya orang kering itu cocok. Ya. Jadi masyarakat pakai pot juga boleh ya, tinggal di perumahan misalnya kan, tanam bayam, nanam banyak tanaman pilihan untuk asupan sehari-hari, baik berupa sayuran maupun untuk kita buat ramuan tadi. Baik, jadi sekarang butuh masyarakat untuk mau kemauan masyarakatnya ya Pak. Mau mengimplementasikan ya sekitar karangannya untuk karangan yang sehat. Baik, berarti setidaknya untuk keluarga kita dulu nih Pak, kalau kita belum bisa seperti tadi yang ada sudah permintaan ekspor begitu, permintaan untuk orang lain, setidaknya untuk keluarga kita dulu kita cukupi dengan menanam di halaman rumah sendiri atau di belakang rumah seperti itu ya Pak ya. Menanam sayuran itu juga sehat, cabai sendiri juga sehat ya. Sampai tanaman-tanaman obat tadi. Baik, kita mungkin ke Pak Rustam ya, untuk di kota Tanjung Pinang, sosialisasi untuk masyarakat terkait program toga ini sudah seperti apa Pak yang dilakukan? Ya. Alhamdulillah Mbak Bella, jadi program Tanjung Pinang ini sudah berjalan beberapa tahun ya, mungkin lebih dari 10 tahun. Ya. Jadi kepada para petugas di puskesmas, itu kita sudah lakukan pelatihan-pelatihan tentang pertama apa sih manfaat dan kegunaan dari tanaman tradisional yang ada di kita. Ada bukunya itu malah itu, ya, buku tentang jenis-jenis tanaman yang memiliki khasiat obat dan cara memanfaatkannya. Kemudian petugas itu juga kita latih untuk dapat melakukan pembinaan lebih lanjut pada para kader kita, ya, melalui berbagai forum. Ada dari Pak Kadis Provinsi menyampaikan melalui posyandu, ya, bisa langsung melalui PKK, bisa Dasarisma, bisa forum RT/RW, bisa pengajian dan sebagainya. Nah, kemudian masyarakat itu melakukan praktek, ya, ada yang secara sendiri-sendiri di halaman rumah masing-masing, ada yang secara kolektif, ya, di kelompok wanita tani, ya, nah, mereka kemudian memanfaatkan dari apa yang sudah ditanam itu. Pertama, sebagai penghias pekarangan, ya, kadang-kadang ada disusun rapi, bagus, cantik, sehingga indah. Kemudian ada yang dimanfaatkan sendiri untuk pengobatan penyakit-penyakit ringan, batuk, pilek, demam, juga untuk relaksasi. Ada bahan-bahan tertentu kalau kita konsumsi merasa nyaman dan sebagainya, memperkuat ketahanan tubuh, bahkan sebagai apa ya, pewangian. Katakanlah jus serai itu punya efek Imunitas. bau badan yang wangi ya. Iya. Kayak luar biasa itu, ya, jadi itu banyak. Lebih lanjut, ya, sebagian ibu-ibu terutama yang di kelompok itu tidak hanya untuk kepentingan pribadi tapi komersial, ekonomi, ya, seperti yang sering itu adalah bunga telang, rosella, kemudian serai, itu banyak diproduksi secara cukup besar dan saya sering pesan itu, ya, 10 gitu.
lumayan 15.000, 10.000 satuan satu botol. Dan itu memang luar biasa, apalagi dalam sediaan dingin setelah kita simpan di kulkas, memang luar biasa. Baik, berarti menarik ya Pak. Jadi bukunya pun disediakan Sudah, begitu. Jadi sudah. informasinya bisa diakses, didapat langsung oleh masyarakat. Jadi tidak mungkin banyak orang-orang yang menggunakan Google, mungkin mendapat informasi dari TikTok itu Ya. kan belum tentu nih kebenarannya. Bisa jadi itu kayak karangan orang gitu. Tapi ini sudah langsung buku. Dan Jadi disusun langsung oleh Kementerian Kesehatan ada. nah, sudah sangat jelas begitu ya Pak. Baik, jadi menarik sekali pemirsa Batam TV, kita lihat bagaimana usaha pemerintah dalam mengembalikan gaya hidup ya, menggunakan obat tradisional. Kita geser ke Ibu PKK nih yang sudah turun langsung ke lapangan ya Bu ya. Jadi sejauh ini masalah penanaman, masalah pengolahan setelah dipanen itu sebenarnya ada nggak sih Bu tantangannya di lapangan? Ya, makasih ya Mbak Bella. Pemirsa Batam TV, jadi saya jelaskan dulu pertama di sini. Saya di sini sebagai jadi Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dan juga anggota TPPKK Provinsi Kepulauan Riau. Nah, dalam hal pemberdayaan masyarakat inilah Dinas Kesehatan ada nih seksinya sendiri yang tadi saya sampaikan itu di Seksi Promosi Kesehatan. Nah, disinilah kita memberdayakan apa yang ada di masyarakat. Salah satunya dalam bentuk kelembagaan yaitu PKK. Nah, dalam program PKK sendiri itu tadi ditanyakan Mbak Bella juga pemirsa Batam TV, ada namanya Dasawisma. Nah, Dasawisma itu apa sih sebetulnya? Orang kan nggak tahu nih sebetulnya PKK itu apa. Nah, Dasawisma itu apa dan seperti apa. Jadi saya jelaskan dulu nih buat pemirsa Batam TV biar clear, tadi disampaikan Pak Bisri dan juga Pak Rustam. Nah, jadi Dasawisma itu adalah kumpulan ibu-ibu nih dari ibu-ibu yang ada di mana? Ibu-ibu yang dari 10 rumah tangga atau 10 kakak. Kan dasa itu 10 ya, bergabung untuk membentuk satu Dasawisma di dalam satu RT. Nah, itulah yang dalam pembinaan PKK. PKK kan ada tingkatannya dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan. Nah, itulah yang dibentuk dari PKK untuk tadi membantu namanya dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, di dalam hal ini untuk toga sendiri, tanaman obat keluarga tadi yang disampaikan oleh Pak Bisri juga bahwa masih butuh tadi ya pembinaan-pembinaan. Nah, itulah dia ada Dasawismanya. Dasawisma itulah yang membantu pembinaan tadi, memberdayakan masyarakat terkait toganya ya. Jadi apa sih toga itu kan selama ini dianggap seperti jahe tadi, temulawak, rasanya itu dianggap tanaman-tanaman liar ya Pak. Selama ini mungkin dianggap ya yang nggak ditanam juga tumbuh gitu kan, terus nggak dirawat juga dia tumbuh, tapi lebih meningkatkan untuk manfaatnya. Nah, itulah peran dan fungsi dari salah satu peran fungsi dari Dasawisma yang menjadikan pembinaan dari PKK seperti itu. Baik, menarik sekali pemirsa Batam TV tentang budidaya tanaman yang selama ini ada di sekitar kita, tapi ada nih kelompok ibu-ibu yang ingin membudidayakannya, kemudian pengolahannya bagaimana. Nanti kita tanyakan lebih lanjut kepada narasumber kita hari ini, tetap di catatan redaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan juga Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang. Hari ini kembali kita melakukan kegiatan pembinaan asuhan mandiri, taman obat keluarga dan akupresur kesehatan tradisional di asuhan mandiri Toga Kencur di Kampung Teladan, Kota Tanjung Pinang. Bagaimana? Happy hari ini? Happy. Nah, di sini kita lihat banyak tanaman obat keluarga khususnya serai. Nah, hari ini mungkin inovasi kita membuat minuman herbal untuk kesehatan dari tanaman serai. Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Asman Kencur, Asuhan Mandiri, Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan cara pembuatan jus serai. Di
antaranya manfaat jus serai yaitu meredakan stres, menangkal radikal bebas, meredakan nyeri haid, mengontrol gula darah, dan mengontrol tekanan darah. Baik, pada kesempatan kali ini juga kami akan memberitahukan bahan-bahan untuk membuat jus serai. Yang pertama, 8 batang serai. Yang selanjutnya 1 helai daun pandan, 1 buah jeruk nipis, sejumput garam, 1 liter air, dan selasih yang sudah direndam dengan air putih. Dan kami tambahkan juga 100 gram gula batu. Cara membuat jus serai yang selanjutnya yaitu kita potong jus serai, diiris dengan halus. Selanjutnya daun pandan diiris dengan halus. Serai yang sudah kita iris lalu di blender sampai halus. Lalu kita saring kembali, lalu kita habiskan air yang 1 liter sesuai ukuran, lalu kita campurkan dengan jeruk nipis yang telah diperas dan gula batu yang telah dilarutkan dengan sejumput garam. Selanjutnya kita masukkan es batu ke dalam gelas dan jus serai yang telah di blender, lalu ditambahkan selasih. Daun dan akar serai memiliki sifat anti-hiperlipidemia dan sifat anti-hiperkolesterolemia yang membantu menghasilkan kadar kolesterol yang sehat. Penelitian telah menunjukkan bahwa mengonsumsi rutin teh serai telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam mempertahankan tingkat trigliserida dan mengurangi kolesterol jahat atau LDL dalam tubuh. Mengonsumsi serai menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk mengendalikan berat badan sehingga resiko terkena kolesterol tinggi akan menurun. Serai termasuk dalam diuretik alami. Artinya, tanaman tersebut dapat membantu membuang kadar air berlebih dari tubuh. Namun, tentunya Anda tidak dianjurkan mengonsumsi serai secara berlebihan. Agar penurunan berat badan semakin maksimal, lakukan bersamaan dengan olahraga dan menjalani pola makan sehat. Mari kita bersama-sama mengembangkan gaya hidup sehat dengan memanfaatkan keajaiban alam melalui penggunaan herbal. Herbal telah terbukti memberikan banyak manfaat bagi kesehatan kita, seperti meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi resiko penyakit kronis, dan mendukung keseimbangan tubuh secara alami. Mari kita jadikan herbal sebagai bagian integral dari pola hidup sehat untuk mencapai kesehatan optimal dan kualitas hidup yang lebih baik. Ayo bergabung dalam perjalanan menuju hidup sehat dengan herbal. Anda masih bersama kami di catatan redaksi. Pemirsa Batam TV, tadi kita sudah membahas sekilas tentang toga dan tadi kita sudah masuk ke Bu Intrike. Tadi bagaimana beliau terjun langsung dan membentuk kelompok ibu-ibu yang membudidayakan langsung tanaman obat keluarga ini. Kita lanjutkan Bu yang tadi ya. Boleh. Jadi sebenarnya kelompok ini itu lahan untuk membuat tanaman obat keluarga ini, menanam itu di mana sebenarnya? Apakah punya masyarakat atau disediakan oleh pemerintah justru? Oke, baik. Nah, pemirsa Batam TV dan juga Mbak Ella nih, kalau untuk diketahui ya Dasa Wisma tadi kan kelompok ibu-ibu yang terdiri tadi 10 rumah tangga atau kakak, namanya kepala keluarga dalam satu RT. Nah, yang ingin dibudayakan dalam sini toganya tanaman obat keluarga itu adalah dari halaman yang berada di ibu-ibu itu sendiri, halaman perkarangan rumahnya, memberdayakan halaman yang ada di rumahnya. Jadi gitu. Nah, kan tadi disampaikan Pak Kadis bahwa
pembinaan. Jadi bukan hanya berdasarkan sedikit dari bantuan pemerintah, terus minta lagi lahan dari pemerintah gitu ya. Jadi sedangkan di rumah walaupun misalnya sepeta itu bisa dibudidayakan. Nah, itu apa yang dimulainya? Tadi adalah toga, tanaman obat keluarga. Kan kalau misalnya dalam bentuknya contohnya jahe tadi, terus lengkuas kan bisa digunakan pemanfaatannya untuk sehari-hari dalam memasak tentunya. Nah, seperti itu. Baik, berarti untuk lahan itu memanfaatkan lahan yang ada. Iya, pemanfaatan Kemudian untuk lahan yang ada. Bibitnya itu cara penanamannya itu bagaimana, Bu? Ya, baik. Nah, kalau untuk bibit, nah, tadi tergantung bibitnya kan. Kalau jadi kita bilang jahe, terus lengkuas, kunyit, rosella itu kan ada dari bahan sendiri kan, dari bahan yang ada tersedia di rumah sendiri. Nah, kalau tadi tanyakan Pak Kadis juga tadi sudah sampaikan, Pak Rustam juga ada namanya rosella ya Pak ya. Terus yang serai. Nah, itu juga kalau dari rosella kita ada binaan juga. Binaan itu bisa membagi bersama-sama bibitnya, berbagi bibit. Nah, ini misalnya rosella yang sering kita berbagi. Nah, untuk bibit awal daripada toga itu sendiri. Baik, untuk berarti sudah ditanam, sudah ada bibitnya, sudah ditanam, kemudian sudah dirawat dan udah panen nih tanamannya. Kemudian untuk pengolahan yang tadi sudah disampaikan juga tadi oleh Bu Intrike, ada nih sudah jadi di depan kita ada salah satu produknya jamu. Yeah. Pengolahannya ini itu ada edukasi juga nggak Bu dari pihak Ibu? Ya, tentunya ada edukasi untuk pembuatan dalam kemasannya. Saya kasih contohnya yang ini. Nah, ini kan jahe nih kemasannya. Kemasan produk salah satu toga yang mana kan ada nih programnya di Dinas Kesehatan untuk membina salah satunya Dasawisma yang untuk di dalam kemasannya kan kalau bentuknya yang jamu terus dibuat sendiri untuk produksi sendiri tentunya kan pasti berbeda. Nah, ini yang bisa diberdayakan oleh kelompok-kelompok Ibu Dasawisma dan salah satunya untuk pembinaan toga dari Dinas Kesehatan Provinsi juga kerjasama itu dia termasuk pembagian bibit-bibitnya. Nah, ini di dalam kemasannya. Nah, di kita ada dalam salah satu kerjasamanya tadi Dasawisma dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan juga Dinas Kesehatan Kota adalah bentuk kemasannya. Nah, ini yang bisa diiklankan. Nah, ini bisa menjadi income bagi ibu-ibu Dasawisma tersebut. Nah, bukan hanya pemberdayaan untuk diri sendiri, tapi juga bisa menjadi pemasukan atau income. Nah, ini dijual dan tanpa pengawet. Nah, itu dia karena tanpa pengawet makanya tidak ada namanya expire date. Ya, segera mungkin untuk dikonsumsi. Nah, seperti itu. Baik, berarti selain untuk tadi kita katakan kebutuhan keluarga, bisa juga diberdayakan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan, juga ya Bu jadinya. Iya, baik. Tapi sejauh mana sih Bu dari program yang sudah dilakukan ini sudah jadi produk nih? Pemasarannya dibantu juga nggak Bu sama pemerintah? Ya, jadi pemirsa Batam TV juga ya dari Dinas Kesehatan tadi kan masuk bibit, terus kita juga kerjasama dengan PKK untuk salah satunya pemasaran produknya lewat mana UMKM. Nah, seperti itu. Karena kalau nanti tidak ada jejaring, nah itu dia bentuknya dalam bentuk jejaring dengan kerjasama PKK melalui OPD-OPD yang ada di pemerintahan seperti itu. Baik. Sangat menarik pemirsa Batam TV, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana budidaya sampai produksi obat tradisional, tanaman tradisional yang sudah jadi produk yang modern ya seperti ini bisa bersaing di pasaran begitu dengan manfaat yang tidak main-main, sudah sehat, keren lagi ya begitu ya Bu, kebiasaan yang harus kita sampaikan kepada masyarakat begitu ya. Minum dengan happy ya. Iya. Kalau yang lain mungkin minum dengan was-was. Kalau ini minum dengan happy. Iya. Baik. Tanpa beban gitu karena kan bahan pengawet. Berarti sudah aman, sehat dan murah. Iya. Salah satu poinnya adalah murah ya Bu. Baik, selanjutnya kita kembali mungkin ke Pak Rustam ya. Mungkin tadi kita sudah bahas sedikit tentang bagaimana sosialisasi di tingkat kota ya Pak. Tapi sebenarnya di Tanjung Pinang ini itu kan sebenarnya masyarakatnya bisa dibilang ada yang tinggal mungkin di pesisir begitu. Bagaimana sih Pak pemerataan sosialisasinya dari Dinas Kesehatan Tanjung Pinang sendiri Pak? Jadi justru di masyarakat pesisir aktivitas untuk
membudidayakan tanaman obat keluarga dan memanfaatkannya untuk kepentingan perawatan diri maupun yang sifatnya ekonomi itu sudah semakin bagus. Kan kelompok-kelompok masyarakat itu ada tidak hanya di kota, tapi justru di kampung-kampung itu Lebih gampang ya, Pak. Ya, kebersamaannya kan lebih tinggi. Jadi dia terintegrasi sebetulnya, tidak hanya dari kita, tapi ada institusi lain yang juga ikut membina. Misalnya bank sampah. Bank sampah kita punya 36 loh Tanjung Pinang. Bank sampah ya. Dari salah satu produk bank sampah itu selain pemanfaatan kembali adalah menghasilkan pupuk, ya, kompos maupun cair. Nah ini kan bisa menjadi ini ya media untuk mensupport ya, program Toga ya, betul Pak. Sehingga nanti pertumbuhannya lebih baik. Kemudian juga dari dinas pertanian juga membantu ya adanya kelompok-kelompok wanita tani. Kemudian dari dinas perdagangan itu juga nanti menyediakan outlet tadi yang UMKM ya. Ada beberapa titik yang outlet untuk ini, termasuk adanya event-event. Kan sering kali kita mengadakan event-event itu diberi kesempatan itu. Kemudian pemasaran secara digital itu juga jadi tidak hanya langsung ya, tapi justru sekarang lebih berkembang digital ya. Saya tinggal kontak aja pesan 20 langsung datang diantar. Sudah, jadi itu luar biasa. Jadi aspeknya banyak sebetulnya dan kita bisa berkolaborasi antar institusi untuk bisa ini ya, termasuk di daerah-daerah wilayah yang pesisir kan. Banyak yang bisa diintegrasikan di wilayah pesisir. Baik, selanjutnya kita sudah membahas ya tadi pemirsa Batam TV bagaimana program Toga ini sangat keren ya, kita lihat tadi selain murah, sehat dan juga sudah dipasarkan dengan cara yang modern sampai ke dipasarkan secara digital ya Pak tadi ya. Sangat bagus. Tapi bagaimana sebenarnya pengawasannya? Kita kembali ke Pak Bisri. Setelah ada nih sudah dibikin produknya, apakah ada pengawasan untuk produk-produk itu sendiri Pak jadinya? Baik, produk-produk Toga sifatnya tradisional ini bukan pabrikan, bukan untuk dikonsumsi dalam jangka waktu lama. Biasanya ini kan kalau disimpan di kulkas mungkin tahannya ya 3 hari, 5 hari gitu ya. Jadi mereka itu dibikin tiap hari tanpa ada penambahan bahan pengawet, pewarna. Ini warna-warni alami ya, dari bahan-bahannya ya Pak ya. Berwarna, bukan ini seperti Rosella karena merah ya, warnanya merah. Seperti warnanya putih-putih hijau gitu ya, kunyit ya kuning gitu ya. Jadi ini dibikin sealami mungkin tanpa ada penambahan apapun. Karena penambahan zat-zat pengawet, pemanis buatan misalnya di dalam satu zat makanan itulah yang menimbulkan masalah kesehatan. Menimbulkan inflamasi, kanker. Nah ini bahan-bahan memang semuanya dari natural, alami. Jadi dari sisi itu tentu aman. Nah tapi tentu kita harus memprosesnya ini, membuatnya dengan cara yang benar. Mulai dari bahan-bahan yang digunakan itu harus bersih, prosesnya harus benar. Nah kawan-kawan di Dinas Kesehatan ini sampai dengan Puskesmas, kemudian Kepuskesmas itu akan mengajari kalau kita membuat seperti ini nih, seperti apa. Tapi prinsipnya itu sederhana, simpel. Dibersihkan, kemudian direbus, ya kan? Misalnya dari 2 gelas tinggal 1 gelas. Cara-cara seperti itu menggunakan alat untuk memasaknya mungkin yang dari tembikar, cara lebih baik dibanding menggunakan dari kunci biasa. Nah, hanya seperti itu. Nanti setelah agak dingin konsumsi. Kalau lagi taruh di kulkas, masih bisa dikonsumsi beberapa hari. Ya, karena di dalam kulkas seperti itu. Jadi target kita itu ya kalau memang ada yang mau bikin usaha ini, ada itu biasanya
kadaluarsanya juga nggak bisa lama. Jadi kan sekarang banyak produk-produk minuman tradisional itu paling di situ diproduksi pada tanggal 1 misalnya. Maka bagus digunakan sebelum tanggal 7. Jadi maksimal toleransi cuma 5 hari, 7 hari. Ya, dan harap disimpan dalam kulkas. Jadi ketika beli nyimpennya pun sudah di kulkas. Jadi produk ini tidak aman begitu udah dikonsumsi. Jadi buka botolnya berarti sudah nggak aman. Apalagi dibuat peringatan-peringatan seperti itu sehingga masyarakat bisa menilai ini masih sehat apa enggak. Nah, kalau dia kondisinya terjaga, masih dalam kulkas, tertutup, segel, segala macam berarti masih sehat. Masih aman ya Pak ya? Ya prinsip-prinsip ini industri rumahan sebenarnya. Kalau misalnya dibuat usaha sifatnya rumahan, jangka pendek, bukan industri yang untuk distribusi secara luas ya. Itu pasti harus menggunakan pengawasan yang berbeda lagi. Mungkin sudah urusan BPOM mungkin ya Pak nanti ya. Baik, kita tadi sudah membahas bagaimana, tadi kita lebih banyak membahas tanaman obat yang untuk dikonsumsi sebelum kita sakit begitu ya Pak. Tadi dikatakan bahwa ya kalau kenapa harus tunggu sakit, tapi bagaimana kalau kita sudah dalam kondisi sakit, kita balik lagi ke Dokter Idrike ya. Jadi sebenarnya selama ini yang sudah dilihat di lapangan Bu, sebenarnya penyakit-penyakit apa saja yang mungkin ringan atau apakah ada yang berat juga gitu yang sebenarnya bisa diobati dengan tanaman obat keluarga ini Bu? Baik, nah pemirsa Batam TV ini informasi baru ya kalau untuk toga atau tanaman obat keluarga itu kenapa kadang ada beberapa orang mengkonsumsi tadi Pak Kadis bilang untuk pencegahan sebelum sakit itu untuk salah satunya meningkatkan daya tahan tubuh itu dia. Nah daya tahan tubuh inilah yang dibutuhkan kita untuk beraktivitas. Nah itu salah satunya daya tahan tubuh juga itu untuk imunitas ya namanya. Nah itu bisa membantu kita tadi mencegah penyakit. Nah tadi tanyakan Mbak Ella juga apakah ada beberapa penyakit yang sedikit berat yang bisa dibantu dengan toga. Tadi prinsipnya pada dasarnya toga ini adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi apapun itu penyakitnya selama prinsipnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh bukan untuk mengobati penyakit yang berat tersebut ya. Kan ada beberapa penyakit berat yang bisa mengurangi gejala dengan meningkatnya daya tahan tubuh, maka bisa untuk mengkonsumsi toga itu sendiri. Baik, pemirsa Batam TV, saya sebenarnya yang asalnya dari kampung dan keluarga saya sebenarnya Pak Dok itu banyak menggunakan obat-obat tradisional. Jadi saya dalam kesempatan ini banyak sekali yang ingin saya tanyakan sebenarnya itu bagus atau tidak yang sudah selama ini digunakan oleh keluarga saya khususnya begitu ya. Mungkin pemirsa Batam TV juga ada gitu yang menggunakan seperti itu, penasaran bagaimana apakah bahaya atau tidak. Nanti akan kita lanjutkan tetap di catatan redaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan juga Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang. Hari ini kembali kita melakukan kegiatan pembinaan asuhan mandiri, taman obat keluarga dan akupresur kesehatan tradisional di asuhan mandiri Toga Kencur di Kampung Teladan, Kota Tanjung Pinang. Bagaimana? Happy hari ini? Happy. Nah, di sini kita lihat banyak tanaman obat keluarga khususnya serai. Nah, hari ini mungkin inovasi kita membuat minuman herbal untuk kesehatan dari tanaman serai. Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Asman Kencur, Asuhan Mandiri, Kelurahan Kamboja, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan cara pembuatan jus serai. Di antaranya manfaat jus serai yaitu meredakan stres, menangkal radikal bebas, meredakan nyeri haid, mengontrol gula darah, dan mengontrol tekanan darah.
Baik, pada kesempatan kali ini juga kami akan memberitahukan bahan-bahan untuk membuat jus serai. Yang pertama, 8 batang serai. Yang selanjutnya, 1 helai daun pandan, 1 buah jeruk nipis, sejumput garam, 1 liter air, dan selasih yang sudah direndam dengan air putih. Dan kami tambahkan juga 100 gram gula batu. Cara membuat jus serai yang selanjutnya yaitu kita potong jus serai, diiris dengan halus. Selanjutnya daun pandan diiris dengan halus. Serai yang sudah kita iris lalu di blender sampai halus. Lalu kita saring kembali. Lalu kita habiskan air yang 1 liter sesuai ukuran, lalu kita campurkan dengan jeruk nipis yang telah diperas dan gula batu yang telah dilarutkan dengan sejumput garam. Selanjutnya kita masukkan es batu ke dalam gelas dan jus serai yang telah di blender lalu ditambahkan selasih. Daun dan akar serai memiliki sifat anti-hiperlipidemia dan sifat anti-hiperkolesterolemia yang membantu menghasilkan kadar kolesterol yang sehat. Penelitian telah menunjukkan bahwa mengkonsumsi rutin teh serai telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam mempertahankan tingkat trigliserida dan mengurangi kolesterol jahat atau LDL dalam tubuh. Mengkonsumsi serai menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk mengendalikan berat badan sehingga resiko terkena kolesterol tinggi akan menurun. Serai termasuk dalam diuretik alami. Artinya tanaman tersebut dapat membantu membuang kadar air berlebih dari tubuh. Namun tentunya Anda tidak dianjurkan mengkonsumsi serai secara berlebihan. Agar penurunan berat badan semakin maksimal, lakukan bersamaan dengan olahraga dan menjalani pola makan sehat. Mari kita bersama-sama mengembangkan gaya hidup sehat dengan memanfaatkan keajaiban alam melalui penggunaan herbal. Herbal telah terbukti memberikan banyak manfaat bagi kesehatan kita, seperti meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi resiko penyakit kronis, dan mendukung keseimbangan tubuh secara alami. Mari kita jadikan herbal sebagai bagian integral dari pola hidup sehat untuk mencapai kesehatan optimal dan kualitas hidup yang lebih baik. Ayo bergabung dalam perjalanan menuju hidup sehat dengan herbal. Ada masih bersama kami di catatan redaksi. Tadi kita sudah sempat membahas sedikit ya dengan Ibu Indrike terkait dengan tanaman obat yang biasa digunakan oleh keluarga gitu. Mungkin saya salah satunya mungkin ketika demam itu Bu selalu tidak dibolehkan untuk langsung mengkonsumsi obat. Jadi kita kalau demam, saya dan adik-adik saya itu biasanya 2 hari dikasih air hangat, terus dikompres pakai daun-daun. Itu di kampung saya namanya kembang sepatu, daun hijau yang kemudian demam. Jadi dikompres seperti itu. Sebenarnya bagus atau tidak sih Bu sebenarnya langkah seperti itu? Ya, baik ya, pertanyaan bagus nih Mbak Ella ya, memberi informasi juga kepada pemirsa Batam TV ya. Jadi ditanyakan tadi bahwa obat-obat tanaman, obat keluarga kalau di desa atau di kampung biasanya obat kampung gitu ya. Betul. Nah, memberi efeknya yang cepat. Nah, itulah salah satunya di kita itu banyak sebetulnya. Kalau tadi disampaikan demam atau
disampaikan di sini bahwa demam itu bukan penyakit, itu adalah salah satu gejala dari penyakit. Nah, itu dia. Jadi tubuh kita merespon terhadap penyakit yang masuk. Nah, itu menimbulkan apa? Salah satunya demam atau panas tinggi. Nah, kan demam atau panas itu bukan penyakit. Salah satu dehidrasi juga bisa menyebabkan demam atau panas. Nah, itu. Jadi kan biasanya orang dulu dari kampung biasanya, yuk banyak minum. Itu salah satunya benar. Karena kalau dehidrasi atau kurang cairan, obatnya yaitu tadi salah satunya dengan rehidrasi atau minum cairan lagi yang banyak-banyak. Nah, terus ada juga demam yang karena memang penyakit. Nah, dan orang-orang kampung biasanya bukan hanya dibalut namanya kembang raya atau kembang sepatu ya. Terus ada juga pakai bawang merah ya Pak ya, mungkin dulu zaman Pak Kadis, Pak Rustam dan Pak itu dipakai bawang yang diremas-remas ditaruh gitu ya. Nah, salah satunya kandungannya kalau menurun panas itu di bahasa kita medisnya itu penurun panas atau antipiretik. Salah satu kandungannya ada di bawang dan di kembang raya atau kembang sepatu. Nah, tapi untuk penelitian yang kesana ya kandungannya harus berapa untuk tiap orang berdasarkan berat badannya ya Pak, itu masih harus perlu penelitian. Itu dia. Berarti untuk demam yang katanya tadi belum tentu penyakit itu masih aman digunakan seperti kompres seperti itu ya Dok? Kompres seperti itu ya bisa kita. Kalau udah 3 hari kan demam, itu baru dianjurkan untuk pemeriksaan lebih lanjut ya seperti itu. Baik, selanjutnya ada lagi nih yang satu yang sebenarnya menjadi pertanyaan juga bagi saya, karena di kampung saya itu Dok, kalau misalnya ada orang yang dia baru sakit panjang nih atau ibu-ibu yang baru melahirkan, bahkan mereka menggunakan apa ya, kayak namanya di sana tuh okup gitu. Jadi orang-orang direbus, tumbuh-tumbuhan itu direbus, kemudian mereka duduk di dalam tikar terus ditutup gitu. Itu kan dia padahal baru melahirkan gitulah. Iya, betul. Jadi itu sebenarnya bahaya atau tidak sih Dok sebenarnya? Iya, makasih ya Mbak Bella, ini pertanyaan bagus lagi nih sebetulnya ya, karena pasti banyak pemirsa Batam TV yang bertanya-tanya ya, salah satunya itu yang kita calon pengantin. Kalau bahasa modernnya sekarang dibilangnya spa. Nah itu dia. Jadi spa itu sebetulnya kalau dari negara lain sudah mengklaim ya, negara-negara tetangga atau Asia Tenggara bilang itu bahwa spa-nya ini alami natural of spa itu from ini negara ini, padahal dari dulu awalnya itu di Indonesia. Nah itu tadi disampaikan bahwa dari ibu yang kata Pak Kadis tadi sampaikan mau kawin mau nikah juga calon pengantin juga seperti itu. Nah sebetulnya bukan ungkup atau rebus-rebusnya, tapi kandungan rempahnya itu dia ya. Jadi Indonesia juga terkenal dengan tadi ya rempah-rempah. Salah satunya rempah ini dia. Tadi kan Pak Rustam juga nyampaikan ya Pak ya, untuk aroma tubuh. Nah seperti itu. Nah itu dia yang salah satu kandungan atau manfaat dari bahasanya diungkup ya Pak ya, spa lah. Nah itu bahasa modernnya spa ya Dokter ya. Baik, jadi itu tadi sudah kita tanyakan beberapa kebiasaan mungkin itu turunan dari nenek moyang kita ya Dokter ya, dan ternyata masih aman sebenarnya ya Dok. Jadi masih boleh terus dilanjutkan walaupun belum ada sebenarnya penelitian lebih lanjut untuk itu sendiri ya Dokter ya. Kalau sekarang tuh namanya kesehatan tradisional. Nah itulah yang tadi sampaikan Pak Bisri bahwa sudah ada bidang atau direktorat sendiri yang membahas tentang kesehatan tradisional itu supaya sesuai arah menuju Indonesia sehat yang itu tadi. Nggak salah gunakan ibaratnya informasinya. Baik. Seru sekali ya pembahasan kita hari ini. Kita dapat banyak ilmu baru ya bersama Bapak Kadinkes dan juga Ibu Dokter ya. Baik, tadi kita sudah membahas tentang obat tradisional yang beberapa kita sudah mention tadi obat-obatnya, dan jika pemirsa Batam TV penasaran, tadi sudah dikatakan ada bukunya yang menyediakan menginformasikan tanaman-tanaman apa saja yang bisa kita budidayakan di halaman kita dan manfaatnya apa saja. Nah, programnya sekarang sudah berjalan nih. Kedepannya, apalagi target untuk jangka panjang terkait program industri, mulai dari Ibu dulu. Baik, Mbak Ella, jadi kalau jangka panjangnya pertama ada PKK, pembinaan terhadap dasar-dasar. Untuk program dasar-dasar itu di bidang kesehatan, nantinya jejaringnya adalah di PHBS. Untuk PHBS-nya itu yang akan berlangsung berlangsungan terus-menerus ya, bertahap. Dasar-dasar itu jadi bukan hanya satu, dua, tapi semuanya supaya bisa membentuk dasar-dasar tingkat bawah ya, desa, RT, seperti itu, dan membangun jejaring-jejaring tadi dengan komunitas-komunitas PD atau
Kalau di tingkat kota itu bagaimana untuk depannya dalam program Toga ini sendiri? Kita berharap di setiap puskesmas itu punya kelompok toga ya, yang dibina secara khusus oleh teman-teman penanggung jawab program toga di puskesmas. Kemudian di setiap RW itu tentunya kita berharap ada satu kelompok ya, di masing-masing itu untuk asuhan mandiri. Dan sebagian dari kelompok itu mungkin di tiap-tiap rumah yang masih memungkinkan baik dengan di atas tanah langsung atau di dalam blok itu bisa membudidayakan tanaman obat. Kemudian upaya untuk pemanfaatan ini kita semakin perluas penyebaran informasinya dari tentang tata cara apa sih manfaat tanaman ini ya, bagaimana mengolahnya itu kita terus sebarkan baik melalui posyandu untuk kelompok-kelompok yang ada di tengah masyarakat tadi desa wisma, RT, kelompok pengajian dan sebagainya, sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada obat medis untuk merawat kesehatannya dan menjaga ketahanan tubuhnya, tapi juga memanfaatkan obat-obat tanaman yang selama ini sejak dari nenek moyang kita sudah dikenal dan dimanfaatkan. Baik, kemudian kedepannya apa ada rencana kolaborasi gitu dengan pihak lain yang belum disebutkan mungkin ada Pak? Iya, jelas tadi kan kita tidak hanya berharap itu hanya konsumsi pribadi ya, tapi memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu bagaimana cara mengolah, mengemas, memasarkan itu tentu harus kita lebih perkenalkan lagi kepada kelompok-kelompok yang memang berminat. Ya, selama ini minat sudah cukup banyak. Setiap event itu tidak lupa selalu menampilkan itu dan selalu laris ya. Ya. Gitu ya. Dalam bazar-bazar UMKM seperti itu. Luar biasa. Baik, kita pindah ke tingkat provinsi kalau begitu Pak. Bagaimana untuk kelanjutan program Toga ini sendiri Pak? Kalau kita di provinsi, karena sekarang ini eranya era digital, era penggunaan media sosial, nah, saya akan mendorong kampanye yang luas untuk meningkatkan apa ini, bahwa obat tradisional ini keren, bukan kampungan, bukan apa namanya kuno. Iya. Itu obat tradisional kita ini adalah berasal dari suatu tanaman yang berharga, tanaman dari alam yang berkhasiat. Nah di Pinang ini contohnya ini, banyak ibu-ibu yang jual jamu-jamuan tuh di pinggir jalan, kunyit. Saya suka beli. Dan itu kualitasnya bagus, masih hangat. Ya kalau bikin itu sebelum subuh, kalau kita beli pagi itu kondisinya itu masih fresh ya Pak ya. Dan harganya maksimal satu botol itu 5.000. Sangat murah sekali. Dan itu sangat menyehatkan. Karena kunyit ini atau turmeric ini ya, ini udah go internasional. Dan mereka tuh sangat menyesal kenapa? Karena dia nggak bisa tumbuh di negara-negara Eropa. Di negara dingin kunyit ini nggak bisa tumbuh. Iya. Nah di Indonesia tuh dilempar aja hidup. Kalau kita lempar aja, kita hujan pasti tumbuh. Kita taruh di dapur aja, ini tumbuh sendiri kok. Iya. Kita tumbuh di luar. Dan itu manfaatnya besar karena itu anti-inflamasi. Jadi semua penyakit, mau kanker, mau infeksi apapun itu kan inflamasi, pembekakan. Nah, ini obat mencegah terjadinya inflamasi pembekakan. Sangat dicari. Artinya kalau kita itu membiasakan diminum segelas kunyit, ya, yang benar. Nah, kunyit itu cara ngolahnya nggak sembarangan. Ada orang karena nggak bisa mengolah, atau malas mengolah, warnanya tangan jadi kuning semua ya. Nah, biarlah itu kerja dari ibu-ibu kita yang jualan jamu itu. Nah, ini maksudnya Pak Ustadz berarti ini punya potensi ekonomi yang berputar. Ya. Ibu-ibu yang memakan waktu senggangnya untuk membuat jamu ini, semakin banyak yang mengkonsumsi ini, pasti ini volume ekonominya akan semakin besar. Dan roda perputaran ekonominya semakin besar. Dan masyarakat akan
sekali dia itu minum kunyit, maka dampaknya itu dia akan rajin memperhatikan kesehatannya. Oh, ini minuman sehat. Maka kemudian dia akan ketemu minuman yang nggak sehat. Makannya nggak sehat, dia akan menghindari. Betul, Kan saya kunyit makanannya nggak sehat. Nah, ini yang akan kita viralkan melalui kampanye. Kami di bidang kesehatan itu sudah punya media sosial, ya kan. Saya sudah minta anggota-anggota itu bikin TikTok, viralkan di website, di TikTok, di YouTube, gitu ya, supaya masyarakat ini terinformasi terus-menerus tentang upaya mencegah jangan sampai sakit dengan menggunakan obat tradisional atau Baik, berarti kita lebih ke mengajak masyarakat untuk menjadikan mengkonsumsi dan membudidayakan tanaman obat ini menjadi lifestyle ya, begitu gaya hidup yang keren gitu ya Pak ya. Tradisional. Dengan obat tradisional harus bangga. Back to nature. Dan iya, tapi terkenal ya Pak ya, betul. Saya setuju itu Pak. Kalau kakeknya selalu Daging seng. ribuan tahun. Dan mungkin Iya, ini mungkin ginseng, jadi salah satu alasan kita balik lagi ke sejarah bagaimana sebenarnya Indonesia itu dijajah ya karena rempah-rempahnya yang kaya. Orang-orang penjajah itu masuknya dari sana begitu ya Pak ya. Baik, menarik sekali pemirsa Batam TV, kita sudah banyak sekali membahas tentang tanaman obat tradisional kali ini dan kita mungkin bisa tanyakan saja untuk dari kota dulu kali ya Pak ya. Kita mau tahu sebenarnya 2025 itu ada program-program yang difokuskan tidak Pak di Kota Tanjung Pinang? Iya, kita mungkin di 2025 akan memperluas kembali ada namanya program rehat aja. Rehat Aku aja. Sehat dengan minum jamu dan akupresur. Akupresur itu penekanan pada titik-titik tertentu untuk memperlancar peredaran darah, ya, membuat kita lebih rileks dan juga saraf-saraf kita lebih bagus ya. Ada tekniknya ya, ada titik tertentu yang diidentifikasi kayak akupunktur juga lah. Akupunktur ya Pak ya. Dengan jarum dan dengan tekanan. Nah, nanti dipadukan dengan konsumsi jamu. Itu dulu sudah jalan di hampir semua puskesmas, tapi belakangan agak menurun. Itu akan kita perluas lagi nantinya untuk terus menjaga agar upaya untuk kembali kepada tanaman obat tradisional itu senantiasa dijaga sebagai satu kebanggaan dan memiliki manfaat. Baik, tadi Bapak menyebut akupressure ya Pak namanya. Akupressure. Saya sebenarnya semalam sudah membaca sekilas tentang itu dan itu sebenarnya memang boleh Pak dilakukan oleh orang gitu kayak di orang awam gitu boleh melakukannya Pak? Tentu orang yang sudah terlatih ya. Jadi ada pelatihan khusus ya. Misalnya tenaga-tenaga kesehatan, anak yang sulit makan misalnya supaya dia lebih bernafsu makan. Susah tidur, misalnya ada titik tertentu. Iya, titik-titik tertentu. Saya sendiri nggak bisa. Iya, berarti orang-orang tertentu ya. Perawat juga sudah mendapatkan pelatihan khusus itu bisa melakukan. Berarti di 2025 akan dijalankan kembali. Sebelumnya sempat sudah jalan ya Pak sebenarnya ya? Iya, sekarang juga sudah jalan, cuman kita akan lebih perluas lagi. Nah, pemirsa Batam TV, ternyata tidak hanya tanaman obat tradisional, ada lagi yang namanya mirip akupuntur. Jadi ada teknik menekan di titik-titik akupuntur di tubuh kita yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah terlatih tentunya ya. Ada pelatihannya juga ternyata dari Dinas Kesehatan. Nah, baik, kita lanjut ke tingkat provinsi Pak. Apa program-program untuk tahun 2025 yang difokuskan Pak? Ya, tentu kita akan melanjutkan terus program kampanye gerakan minum jamu. Jadi kita punya Jumat sehat minum jamu awal bulan. Nah, jamu memang ini untuk memperkenalkan, membangun budaya masyarakat untuk sehat dengan minum jamu dengan cara yang sederhana. Artinya apa? Masyarakat harus punya kesadaran, mengambil aksi
dan bisa menyiapkan sendiri, melakukan itu untuk dirinya. Kalau dia nggak bisa membuat jamunya, menyiapkan pagi hari misalnya, ya beli. Nah, di pasaran ada ini. Nah, ini untuk menciptakan minat kebutuhan masyarakat akan jamu. Padahal sebenarnya kan si Bapak Jokowi dulu udah pernah ngasih contoh ya. Iya, betul. Pagi beliau minum jahe, sama kunyit diiris-iris, sama tambah serai minum. Cara sehat beliau, terbukti 10 tahun jadi presiden nggak pernah sakit, nggak pernah dengar kabar Pak Jokowi sakit. Iya, betul Pak. Nah itu rahasianya beliau katanya dari dulu saya cuma minum ini aja, jahe, kunyit, sama serai minum. Nah itu kan cara kalau sudah terbiasa mungkin akan jadi kebutuhan. Kenapa? Karena pagi kita mungkin cuma minum itu, tapi di luar itu akan ada banyak makanan yang masuk yang mungkin tidak sehat, kue-kue misalnya. Itu sudah macam-macam bahan ada di sini. Pewarnanya, gulanya, pengawetnya ada di sini. Apalagi kalau sudah makan siang misalnya, itu sudah macam-macam bahan-bahan makanan yang mungkin tidak sehat. Nah makanya dengan tiap pagi kita meminum jamu itu semacam untuk detoksifikasi, mengeluarkan racun dari tubuh. Nah itu kalau kita nggak lakukan berarti nggak enak. Wah saya belum minum jamu nih, belum mengeluarkan racun dalam tubuh. Apalagi pada akhirnya mungkin pagi dan sore, itu. Nah cuma tentu tetap tidak boleh berlebihan. Nah, jadi apapun yang berlebihan nggak bagus. Nah makanya ini tetap perlu terus kita sosialisasi gimana mengkonsumsi jamu yang bijaksana. Itu ya. Itu tetap dari Indonesia akan terus membuat gimana jamu ini tetap tetap tersosialisasi dengan baik di masyarakat. Baik, jadi dari Dinas Kesehatan Provinsi itu berarti hari Jumat mengkonsumsi jamu itu di instansinya dulu Ya, Pak ya. Jadi dibiasakan setiap hari Jumat, nanti selanjutnya pelan-pelan akan menjadi kebutuhan tapi begitu ya. Bukan hanya dari Jumat, itu hanya belakangnya tiap hari minum, bisa tiap hari minum. Baik, jadi kita harus memulai kebiasaan-kebiasaan begitu ya pemirsa Batam TV ya. Baik, tadi kan Bapak sempat singgung tentang detox. Saya jadi ingat lagi nih, anak-anak muda Bu, biasanya kita balik lagi ke Ibu Indrike. Anak-anak muda biasanya suka nih gaya-gaya hidup yang mendetoks gitu, biar kulitnya jadi cantik, mungkin biar badannya jadi langsing. Itu ada juga kan Bu sebenarnya. Ada orang-orang yang dia itu pagi-pagi tidak sarapan Bu, tapi dia langsung bikin jus sayur lah, terus dicampur apalagi ya, nenas seperti itu. Itu sebenarnya bagus tidak Bu untuk kesehatan kita begitu? Ya, kasih ya Mbak Ella dan pemirsa Batam TV. Ini juga informasi untuk detoksifikasi tadi disampaikan Pak Kadis, itu udah mengeluarkan tadi racun-racun. Nah, salah satunya sarapan. Sebetulnya konotasi sarapan di Indonesia itu agak sedikit berbeda gitu ya. Jadi kalau dibilang nggak makan nasi atau karbo gitu ya Pak, itu bukan sarapan. Nah, padahal sudah minum jus itu suatu bentuk sarapan sehat. Nah, jadi dianjurkan memang untuk anak-anak remaja yang ingin kelihatan glowing, terus awet muda gitu ya, sparkling apa itu nama istilahnya. Jadi dianjurkan untuk sarapan sehat. Salah satu sarapan sehat adalah tadi untuk minum bukan hanya jus, tapi jamu juga bisa dikonsumsi ya. Jadi mengurangi konsumsi karbo, itulah salah satu bentuk daripada gerakan untuk sarapan sehat bagi anak-anak remaja. Nah, bukan hanya remaja sih, sebetulnya semua usia gitu ya, untuk mengkonsumsi sarapan sehat, mengurangi karbo, itu dia. Yang kaya protein sebetulnya dianjurkan, seperti itu. Jadi untuk semua usia ya Dok, berarti iya. Kita misalnya dari remaja atau dari anak kecil juga sebenarnya boleh mengkonsumsi jus atau produk-produk yang sudah dihasilkan oleh ibu-ibu PKK tadi Bu sebenarnya. Iya, jadi tetap disarankan bahwa untuk sarapan sehat ya, untuk mengurangi karbo, yaitu yang kaya akan protein. Dalam hal ini diutamakan untuk protein hewani ya. Salah satu protein hewani itu apa? Telur. Nah biasa kan orang nggak tahu, takut makan telur nanti timbul bintil-bintil merah. Nah, itu pada orang-orang memang alergi terhadap kandungan telur. Nah, itu dia. Bisulan, nah seperti itu. Jadi jangan makan telur nanti takut bisul. Enggak, itu bukan pada semua orang, karena hanya beberapa orang mungkin alergi gitu ya. Produk alergen yang ada di telur gitu. Itu salah satu produk protein hewani, salah satunya telur. Ada lagi yang lain, ada ayam, ikan. Nah kan kalau di Provinsi Kepri yang
Notabene ada provinsi yang kaya akan hasil lautnya, ya ikan disarankan seperti itu. Baik. Kemudian kalau untuk orang tua nih, bagaimana Bu? Apakah dia misalnya mungkin di masa mudanya dia tuh tidak rajin mengkonsumsi obat-obatan tanaman tradisional yang mungkin sekarang sudah ada diproduksi begitu ya. Untuk orang tua itu bagusnya apa sih yang dikonsumsi untuk di masa tuanya dengan kondisi mungkin tulangnya yang sudah rentan, kulitnya yang sudah mulai-mulai keriput, itu ada tidak Bu rekomendasi untuk orang tua kita yang bagusnya dikonsumsi khususnya dari tanaman obat keluarga? Nah, buat ini Batam TV nih, pemirsa Batam TV, informasi bahwa tanaman obat keluarga ini sampai sekarang belum ada untuk namanya dalam bahasa kita tuh medisnya kontraindikasi atau larangan pencegahan. Jadi kenapa selama itu tidak ada membuat alergi terhadap tubuh, ya tidak ada membuatkan satu efek samping, maka tanaman obat keluarga atau toga ini bebas dan aman untuk dikonsumsi segala usia, termasuk tadi lansia yang belum dari mudanya nggak pernah mengkonsumsi nih, dia mau mengkonsumsi boleh, terutama tadi ya tidak menyebabkan adanya alergi atau indikasi-indikasi menyebabkan kelainan-kelainan. Berarti tetap harus diperhatikan, disesuaikan dengan tubuh masing-masing ya, Dok? Itu dia. Baik, pemirsa Batam TV, sudah panjang sekali pembicaraan kita hari ini, banyak sekali ilmu yang kita dapat, dan kita sudah tidak terasa ya, sudah sampai di penghujung acara. Mungkin untuk penutup, kita akan meminta closing statement dari ketiga narasumber kita yang luar biasa hari ini, sangat bagus ya semangatnya untuk memberikan edukasi kepada pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada. Dan kita mulai mungkin closing statementnya dari Ibu Indrike dulu kali ya, silakan Bu. Terima kasih untuk pemirsa Batam TV yang ada di seluruh Provinsi Kepri. Saya menyampaikan bahwa murah itu bukan berarti murahan, ya. Bagaimana kita memberdayakan masyarakat, mari kita bersama-sama menggerakkan dasawisma yang ada di setiap RT di Provinsi Kepri. Salam sehat. Baik, terima kasih Bu Indrike. Kita mungkin lanjut ke closing statementnya narasumber kita, Pak Rustam mungkin, silakan Pak. Sehat bisa dimulai dari kita dengan memanfaatkan apa yang tersedia di lingkungan kita. Salah satunya adalah tanaman obat tradisional. Baik, luar biasa. Kita ke narasumber kita yang terakhir. Silakan closing statementnya Pak Bisri. Jangan tertipu dengan promosi. Ya, makanan, produk, segala macam. Tapi kalau jamu, tanaman obat tradisional ini bukan promosi, karena dia sudah ada dari dulu, cuma sudah mulai kita lupakan. Makanya kita membuat program-program untuk kembali mengingatkan masyarakat, ini loh warisan dari nenek moyang yang sudah kita punya, untuk kita jadikan budaya hidup lagi, untuk hidup sehat. Ini yang akan kita lakukan. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih pemirsa Batam TV sudah menyaksikan kita dari tadi. Saatnya saya pamit undur diri. Saya Flavia Donella Bangun. Sampai jumpa di catatan redaksi selanjutnya. Batam TV, inspirasi Kepri.